Hai semua, kembali lagi bersama Wainik Channel. Nah, sebelum saya meneruskan video ini, saya harap yang baru jumpa saya punya channel, jangan lupa untuk support saya dengan menekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Dan jangan lupa untuk share. Nah, saya harap saudara-saudari saya di online senantiasa dalam keadaan yang sehat, walaupun dalam keadaan sekarang ini semoga sehat, saya doakan, amin. Nah, untuk kali ini saya mau bikin video tentang ada beberapa orang bertanya kepada saya, bank apa yang sesuai digunakan untuk memasukkan gaji dari YouTube. Nah, sebenarnya ini adalah soalan saya punya subscriber beberapa bulan yang lalu, tetapi saya tidak terjawab. Saya minta maaf, dan baru ini kali saya bikin video untuk menjawab soalannya. Saya pun lupa sudah siapa yang bertanya saya, tapi ada yang bertanya saya di YouTube, bank apa yang digunakan untuk menyalurkan gaji dari YouTube. Macam biasa kalau saya bikin video, saya akan bercerita dulu panjang lebar pengalaman yang saya lalui, baru saya pergi kepada topik atau soalannya, jawabannya lah. Saya pergi kepada jawaban dari soalannya. Oke. Pengalaman yang saya alami sendiri semasa saya menarik gaji saya di YouTube pada tahun lalu. Sebenarnya lama sudah saya dapat gaji dari YouTube pada tahun lalu, gaji pertama lah. Nah, pada masa itu saya hanya ada satu bank account, yaitu BSN ya, dan saya punya penghasilan dari YouTube itu dalam 95 USD pada masa itu. Jadi saya sudah mulai update bank account saya di Google AdSense untuk penarikan gaji apabila gaji saya sudah penghasilan saya sudah mencapai 100 USD. Nah, setelah saya update BSN saya, account BSN saya di Google AdSense itu, dan beberapa minggu kemudian saya mencapai 114 USD, dan pada ujung bulannya, kalau saya tidak silap itu pada hari penggajian YouTube, saya tidak menerima gaji, dan saya sangat risaulah sebab itu duit dari Google AdSense itu tidak masuk pun di bank BSN saya. Nah, dipendekkan cerita, saya mencari tahu di Google dan di YouTuber yang sudah lama bahwa kalau kita guna BSN, Google AdSense tidak membayar sebab mungkin belum kena register di tempat orang lah kalau BSN. Jadi saya membuat account bank rakyat lagi sebab di pekan saya ini tidak ada Maybank, hanya ada di Kudat sahaja Maybank, dan pada masa itu saya tidak sempat pergi di sana di Kudat karena pada masa itu ada sudah pandemik ya, dan saya memutuskan untuk membuat bank account bank rakyat lah. Nah, setelah itu, setelah saya sudah siap bank rakyat, saya update balik, saya update kembali saya punya maklumat bank di Google AdSense. Nah, syukur bulan depannya penghasilan dari YouTube itu sudah masuk di bank rakyat saya. Jadi saya pun gembira. Namun di dalam kegembiraan saya ada duka ya, ada duka yang saya ceritakan karena saya mau kasih tahu kamu, sebenarnya saya punya penghasilan yang pertama itu 114 USD. Jadi kalau di dalam pertukaran mata uang Malaysia mungkin dalam 400 lebih begitu. Nah, apa yang mendukakan dan menyedihkan saya adalah apabila saya mencek duit
yang masuk di dalam account saya hanya mendapat gaji sebanyak 370 lebih lah, ada lebihnya, ada sennya. Dan saya menyadari bahwa ada beberapa puluh ringgit lagi yang tidak ada di sana. Nah, sebelumnya saya minta maaf karena saya punya cerita panjang lebar ya, tapi itu adalah pengalaman saya yang perlu dan wajib kamu dengar ya. Nah, saya risau, saya takut. Kenapa sedikit? Bukan tidak bersyukur ya, tapi angka dari Google AdSense itu jauh berbeza daripada pertukaran di Malaysia. Nah, saya telah menghubungi bank pusat, bank rakyat di KL, dan dorang bilang di dalam sistem itu tidak ada tertulis bahwa ada fee ataupun pengurusan. Jadi saya bertanya kepada pegawai itu, kenapa terlalu jauh beza daripada 100 lebih USD, dan apabila ditukarkan ke ringgit Malaysia itu sangat jauh berbeza. Nah, dorang menjawab bahwa mungkin pada masa itu masa saya menerima gaji itu, pertukaran mata wang dorang itu turun, jadi oleh sebab itu mungkin sedikit. Nah, itulah pengalaman pribadi saya sendiri. Dan sampai sekarang saya tidak pernah tahu mengapa duit yang saya dapat, gaji yang saya dapat itu jauh sedikit daripada apa yang saya dapat dari Google AdSense. Berbalik kepada soalan si subscriber ini, dia bilang, bank apakah yang sesuai digunakan untuk menaikkan gaji di YouTube? Bagi saya, jika saya diberi pilihan, dan di pekan saya ini ada berbagai-bagai bank, dan jika saya diberikan pilihan, saya lebih memilih Maybank untuk penyaluran gaji YouTube. Mungkin di bank rakyat itu dia ada pengurusan juga, tetapi tidak dituliskan di dalam history. Untuk kamu yang baru monetize atau YouTuber pemula yang belum menerima gaji tetapi sedang berusaha untuk mencukupkan sebanyak 100 USD, saya sarankan kamu guna account Maybank ya, supaya puas hati dan tidak ada macam pertanyaan atau kemuskilan di dalam pikiran, kenapa saya dapat 100 USD di Google AdSense tapi yang masuk di account saya itu sedikit saja. Nah, seperti yang saya pikirkan. Nah, saya harap video yang saya buat ini, biarpun singkat, saya harap itu sangat membantu orang sebagai YouTuber pemula dan yang belum menerima gaji YouTube ya. Jika ada pilihan lagi, pilihlah Maybank untuk saluran penggajian YouTube kamu. Itu sahaja jawaban saya untuk saya punya subscriber. Semoga jawaban ini dapat membantu kamu. Kalau ada yang kurang, saya minta maaf. Kalau ada yang lebih, syukurlah, karena membantu kamu dalam segala masalah. Nah, sebelum saya meninggalkan video ini, saya harap kamu suka video ini dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan itu saja, kita bertemu lagi di video yang seterusnya. Oke, bye-bye. Come back, be with me. I just wanna be home.